Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kali ini kami dari program Magister Ekonomi Terapan Unika Atmajaya akan membuat sebuah gebrakan baru berupa podcast yang membahas mengenai keuangan finansial di seputar kita. Dan hari ini saya tidak sendiri, ditemani dengan Ibu Kaprodi, Ibu Nuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Dengan Pak Andin, rekan saya satu kelas. Apa kabar Pak Andin? Baik. Baik, dan hari ini kita akan membahas mengenai isu terkait pinjol yang sedang heboh beberapa waktu kemarin. Namun sebelum itu, kita mungkin sedikit boleh Ibu ceritain background Ibu seperti apa? Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Salam sehat semuanya. Saya Nuning Triatmini. Saat ini saya sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Terapan. Nah, di MET itu rumpun keilmuannya itu adalah tentang finance, banking, dan risk management. Nah, berkaitan dengan topik hari ini itu masih masuk ke dalam ranah ekonomi terapan, kaitannya dengan finance, kaitannya dengan digital fintech dan fintech ya. Kemudian kaitannya dengan lebih spesifik lagi tentang pinjaman online. Begitu. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin Ibu boleh nggak Bu cerita sedikit nih, Ibu tuh awal karirnya tuh gimana? Oke. Awalnya S1-nya di mana? Oke, gitu. siap. Saya S1 saya itu di UNS ya, dari program studi dulu namanya IESP, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Itu tahunnya tahun jadul banget. Kemudian saya sempat berkarir di joint venture Indonesia Jepang pernah. Kemudian di pegawai negeri juga pernah. Di Bappenas. Oh, Bappenas. Tahun 95 saya di Bappenas. Kemudian waktu itu di BUMN kan masih banyak ini ya lowongannya. Saya berpindah ke BUMN, di salah satu BUMN. Kemudian akhirnya saya berlabuh di Atmajaya. Sudah sekitar 28 tahun saya setelah lulus itu. 28 tahun. 28 tahun. Di Atmajaya sudah 23 tahun. 23 tahun. Periode perjalanan yang apa tuh ya, relatif panjang ya. Akhirnya passion sebagai dosen, sebagai pengajar itu ternyata juga angle-nya itu banyak banget. Kemudian banyak yang kita bisa sharingkan ke masyarakat juga sebagai ini nih, agent of development, juga agent dari pemerintah untuk menyampaikan edukasi ke masyarakat kita lewat akademisi. Iya. Menarik sekali. Kali ini saya coba ke Pak Andin. Mungkin boleh diceritain sedikit nih, Pak Andin asalnya dari mana, terus kenapa tertarik ngambil MET ini, Pak? Oke. Terima kasih. Salam sehat teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Andin Khalid. Saya dulu kuliah dari D3 S1 itu di Universitas Gadjah Mada. Kemudian sekarang mengambil S2 Manajemen Ekonomi Terapan ya, di Unika Atmajaya, karena saya lihat di kampus-kampus lain kayaknya di Unika yang paling mantap ya. Paling mantap ya, paling menarik ya. Lihat apa materi-materinya ya. Apalagi sekarang kebetulan ini juga terkait dengan tempat di mana saya bekerja sekarang, itu sangat terpengaruh atau mungkin sangat terkorelasi dengan isu-isu mengenai krisis global segala macam. Ini kan juga termasuk salah satu mata kuliah yang diajarkan di MET Atmajaya. Makanya itu saya berminat bergabung dengan di Atmajaya. Mantap sekali. Sebelum kita mulai, saya izin perkenalan dulu nih. Saya hari ini sebagai moderator. Saya Muhammad Fidelio Omar Bestari. S1 saya dari BINUS, sarjana ekonomi, S2 dari Switzerland University. Saat ini saya mengambil MET karena saya melihat perkembangan zaman terus berubah, dan ekonomi terapan ini ternyata banyak sekali implikasinya yang bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita bisa masuk Ibu ke topiknya? Oke, silakan. Silakan ya. Jadi pertanyaan pertama nih Bu, Ibu pernah dengar nggak Bu berita mengenai salah satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang terjerat pinjaman online? Oke. Gimana? Oke. Itu memang merupakan ini ya, topik yang hot issue ya akhir-akhir ini ya. Artinya bahwa pinjol itu menjerat itu bukan orang yang tidak melek teknologi, tetapi ternyata orang yang melek teknologi pun itu juga bisa terjerat pinjol, apalagi mahasiswa kan ya.
mahasiswa yang notabene itu bisa mengikuti perkembangan digital, perkembangan zaman, tetapi juga ternyata ironisnya juga bisa terjerat pinjol. Nah itu juga sesuatu yang memprihatinkan ya, berarti ada sesuatu kondisi yang kenapa sampai dia itu tertarik untuk mengikuti pinjol tersebut dan akhirnya dia terkena apa tuh ya, dampak tepu-tepu ya, tepu-tepu dari si perusahaan pinjolnya itu sendiri, fintechnya itu. Kalau Pak Andin katanya ceritanya ada nih kerabatnya atau saudara yang terjerat dengan pinjol. Memang kebetulan ada salah satu kerabat saya itu yang terjerat pinjol, itu tidak hanya satu pinjol itu. Jadi itu satu pinjol dia sebenarnya sudah mulai melakukan pembayaran cicilan, cuman karena mungkin ada kebutuhan lain, akhirnya mau nggak mau dia harus pinjam ke pinjol yang lain lagi. Hingga akhirnya ini pinjamannya itu tidak hanya di satu atau dua pinjol, dia kurang lebih ada sekitar 12 pinjol dia. 12. Nah ini kan bayangkan satu aja bunganya udah gede, kemudian ini harus di over lagi. Jadi kalau ibaratnya di finance mungkin diderivasikan, bayangkan dari pinjaman yang tadinya hanya sekitar kurang lebih 5 juta itu kemudian sampai menutupnya harus kurang lebih 45 juta. Wow. Nah, ini kan 10 kali lipat. Jadi untuk menutup pinjaman yang satu dia ambil pinjaman di pinjol yang lain. Betul. Ya. Nah ini kan celah yang itu tuh yang belum tercapture dari ranah regulasi seperti itu tuh. Ini yang berbahaya kan, artinya sebenarnya memang ada sisi baiknya sih pinjol ini ketika memang benar-benar digunakan untuk hal yang tidak berisiko, kemudian tidak konsumtif, mengukur kapasitas pengembalian ya. Ya Bu, jadi sebenarnya cukup membantu juga ketika terutama ini pelaku-pelaku usaha kecil menengah seperti yang apalagi yang perusahaan mikro nih, seperti penjual gorengan. Itu mereka kan nggak mungkin ke bank karena memang nggak bankable gitu kan. Nah itu bisa menggunakan jasa pinjol sebenarnya, tapi ya memang harus hati-hati karena kadang-kadang ini sih Bu, pinjol antara pinjol yang satu dengan pinjol yang lain itu kadang-kadang tidak connect. Nah ini mungkin yang bisa menjadi masukan juga buat mungkin pihak pemerintah supaya mengatur juga. Mungkin SOP-nya belum terstandarisasi ya mungkin ya. Seperti ya. Gitu. Nah, kalau dari sudut pandang seorang orang tua, ini kan Bu Nuning sudah punya anak, Pak Andi juga sudah punya anak. Ini gimana nih Pak, masalah keuangan mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam pergaulan itu salah satunya kan gimana itu Bu? Nah kalau misalkan saya sebagai ibu rumah tangga ya, itu mengatur pengeluaran ya. Jadi kalau misalkan saya mempunyai income yang fix, gaji bulanan, yang diatur adalah mengatur pengeluarannya. Jadi kan pemasukannya kan udah tetap ya. Artinya bahwa kita memanage bagaimana dengan income yang ada itu jangan sampai ibaratnya lebih besar pasak daripada tiang gitu. Kalaupun ada sesuatu kebutuhan yang urgent, kalaupun kita mau pinjam ke pinjol misalkan, itu harus ada aspek-aspek yang perlu kita perhatikan, misalkan legalitas, kemudian juga keamanan dari data, kemudian aspek apa tuh ya namanya ya, di perjanjiannya itu klausul apa aja yang mesti kita cermati itu. Apakah sudah berizin? Apakah sudah berizin? Nah, aspek OJK mungkin gitu seperti ya. itu. Nah, kalau Pak Andi gimana nih sebagai kepala keluarga nih Pak? Apakah semua yang ngatur istri atau Pak Andin pun juga ikut mengatur keuangan keluarga? Ya setidaknya kalau untuk kebutuhan yang rutin biarkan istri yang mengatur. Karena memang untuk kebutuhan yang sifatnya insidentil itu mungkin masih perlu campur tangan kepala rumah tangga lah. Karena kadang-kadang kan suka untuk investasi itu juga bisa. Cuma mungkin juga ini Bu yang perlu diperhatikan atau mungkin lebih berhati-hati lagi, ternyata banyak juga pinjol-pinjol itu yang juga sudah mulai mengarah menjerat remaja-remaja yang remaja kita kan umur 17 tahun sudah bikin KTP. Iya, itu sudah eligible tuh sama Setelah kita KTP sudah berdiri pinjol, nanti kan kasihan orang tuanya yang harus membayar. Betul. Seperti itu. Nah, oke, itu kalau dari sudut pandang keluarga, small family. Nah, kalau masuk nih Bu, Ibu sebagai dosen yang sudah 20 tahun lebih, itu gimana tuh Bu menyikapinya Pak? Banyak mahasiswa, keluarga yang terjerat pinjol ini.
Sebenarnya kalau akademisi itu kan kita tuh tugasnya mengedukasi masyarakat melalui anak didik. Nah, kalau ke mahasiswa saya tekankan bahwa segala sesuatu itu ada plus minus. Katakanlah pinjol itu plusnya itu dia mudah, persyaratannya gampang, praktis, tidak harus ketemu ke bank, kemudian jaminannya relatif tidak begitu ini ya. Tetapi sebagai akademisi itu juga aspek legalitas itu tetap saya tekankan. Lihat dulu apakah legal pinjol itu adalah pinjol yang udah mendapatkan izin operasional. Nah itu penting banget itu Kak Fidel ya. Artinya aspek legalitas itu perlu dicermati sekali lagi karena nasabah itu di posisi yang lemah ya. Kalau misalkan kasus seperti yang di satu universitas itu dia mahasiswa dan nasabah itu satu pihak yang lemah gitu, karena untuk perlindungan konsumen tidak sampai ke sedetail itu. Jadi kalau misalkan dari perusahaan pinjol kan yang penting dia bayar gitu kan. Padahal di situ hak kewajibannya tidak terdeklar secara jelas gitu. Makanya kalau dari akademisi ya ke mahasiswa, mahasiswa itu kan harus rasional. Iya, rasional. Seperti kemarin yang terjerat pinjol itu karena apa juga? Karena dia itu pinjol tapi terkait dengan ada investasinya tuh Pak. Diiming-iming investasi 1 bulan 10% jangka waktu tertentu gitu ya. Nah kalau kita sebagai insan yang rasional, itu gak mungkin 10% itu sekarang tidak masuk akal. Karena deposito aja kan 3% kan ya? 3-4%. Iya, oke. Terus tahun. Satu tahun. Belum potong administrasi, potong pajak gitu. Makanya kalau misalkan ada yang mengiming-imingi return dengan rate yang lebih tinggi, justru kita, ini pasti ada sesuatu di situ. Harus waspada, betul seperti itu Kak Fidel ya. Kalau udah Pandi nih dari segi yang berkecimpung di dunia BUMN, itu mungkin ada nggak sih karyawannya yang terjerat juga atau misalnya ternyata di kantor ada kok sebenarnya fasilitas pinjaman gitu. Iya. Untuk KPR mungkin. Betul. Kebetulan di tempat saya kerja itu memang ada fasilitas untuk karyawan atau pegawai yang membutuhkan pinjaman dana ya. Biasanya untuk karyawan yang masih baru masuk atau mungkin yang baru merit untuk pinjaman untuk uang muka rumah. Itu di kita ada koperasi sih. Koperasi ya. Koperasi. Artinya kan sebenarnya daripada mencari dana ke pinjol lebih baik ke koperasi. Ya. Kalau koperasi kan nanti kita juga masih dapat SHU. Iya betul. Dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita. Itu kan ya salah satu dari yang fasilitas yang disediakan jalan tengah ya. Nah kalau kita masuk agak sedikit lebih dalam nih Bu, dari segi ilmu keuangan sendiri. Nah itu gimana nih Bu tentang fintech? Memang kan fintech ini disruption, semua orang bilang disruption. Kalau orang ke perbankan itu harus ada paper aset yang dijaminkan atau ada jaminan. Sementara fintech ini hanya dengan KTP, selfie, modal handphone. Nah, sebenarnya kalau dari sisi ini ya perkembangan fintech saat ini ya perkembangan pemerintah itu kan sebenarnya arahnya ke inklusi keuangan. Inklusi keuangan, betul. Seluas-luasnya melek keuangan ya. Dengan prosedur, dengan syarat yang relatif sederhana, tetapi masyarakat itu mendapatkan akses ke lembaga yang sebenarnya itu bukan bank, tetapi menyediakan fasilitas pendanaan seperti bank, gitu. Jadi sebenarnya kalau dari filosofinya itu fintech itu sebenarnya bagus banget ya. Dengan teknologi kita bisa menjangkau masyarakat dengan pendapatan yang walaupun fintech itu bukan untuk pendapatan UMKM aja ya, tetapi untuk semua level masyarakat yang pendapatannya besar pun juga menggunakan fintech juga gitu. Sebenarnya itu nature dari fintech itu bagus banget ya, karena efisiensi kan Fidel ya. Efisiensi kita langsung tidak harus ke loket. Kita bayar apa udah tidak perlu langsung melalui mobile banking dan lain sebagainya. Kemudian peer to peer lending dari fintech itu bisa mempertemukan pihak yang surplus dana, kemudian yang memerlukan dana itu juga bisa P2P ya, jadi bisa langsung tidak melalui intermediary seperti di perbankan seperti itu. Oke. Ya, menurut Pandin tanggapannya gimana nih Pak? Mungkin kalau saya mungkin bisa dipadukan antara fintech ini dengan didorong juga koperasi Bu ya. Karena sebenarnya kan di kita itu kan koperasi juga sudah hampir semua orang sudah familiar lah. Koperasi itu kan juga salah satunya kan ada juga koperasi simpan pinjam itu kan sebenarnya tempat untuk mencari pendanaan alternatif selain bank dan pegadaian. Karena kadang-kadang koperasi itu kan sudah kenal juga sih antara anggota dan pengurusnya. Cuma tinggal mungkin si koperasinya aja yang harus
harus di-upgrade, lebih mengenal ya, profesional segala macam terkait dengan digitalisasinya. Itu mungkin akan lebih lebih tidak menimbulkan disrupsi sih Bu, menurut saya. Karena kesannya koperasi itu itu untuk orang yang usianya udah tua gitu. Anak muda koperasi bukan level ya, tidak seperti itu ya. Tapi kalau koperasi itu kan ada benang merah di situ, semangatnya dan semangat kekeluargaan dan gotong royong di situ. Jadi di antara anggota yang meminjamkan atau yang pinjam pun itu saling mengenal gitu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ini ada before-nya adalah kira-kira langkah-langkah apa nih Bu biar kita nggak terjerat sama pinjol? Oke. Kalau misalkan ini ya ada penawaran pinjol, itu lihat dulu aspek legalitas ya rekan-rekan ya. Adik-adik mahasiswa, bapak ibu, siapa aja yang memerlukan dana darurat apabila ingin meminjam ke pinjol, lihat dulu aspek legalitasnya. Apakah dia terdaftar di OJK atau tidak? Nah kemudian yang kedua itu kan suka ada bunganya itu masuk akal atau enggak? Kalau bunganya tidak masuk akal nanti itu serupa dengan rentenir gitu. Artinya bahwa kita mendapatkan pertolongan pertama tetapi justru nanti kita udah jatuh ketimpa tangga gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah kemudian ketiga kapasitas kita juga ya. Karena itu memudahkan praktis, tidak ada jaminan tetapi kita mampu nggak gitu. Mampu nggak, harus mengukur dari kapasitas itu. Begitu Kak Fidel. Gimana Pak Andin? Ini sebelum kita tutup ada mungkin dari saya mungkin sebelum menjeratkan diri ke pinjol lebih baik coba mencari alternatif yang lain lah. Mungkin ke koperasi atau mungkin yang sudah disediakan pemerintah adalah pegadaian. Iya. Itu juga bisa. Di bawah sebenarnya banyak ya alternatif lain untuk bisa mendapatkan dana darurat tersebut. Oke. Mungkin untuk hari ini segitu dulu. Biar teman-teman semua penasaran kira-kira apa lagi nih yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Sebelum kita tutup, Ibu Nuning ada pesan-pesan terakhir nih Bu buat teman-teman semuanya. Oke rekan-rekan, sahabat-sahabat dari Prodi Magister Ekonomi Terapan, pilihlah media keuangan yang smart ya, walaupun itu apakah untuk menabung ataukah untuk melakukan pinjaman itu rasionalitas itu adalah yang utama. Tetapi juga kita harus membekali ilmu dengan keuangan. Kalau kita foundation ilmunya dapat, itu insya Allah kita memilih apapun itu di jalan yang benar di jalan yang benar seperti itu. Terima kasih Bu Nuning. Pak Andin, kata terakhir, kata penutup. Mungkin saya sekedar menyimpulkan aja dulu terkait dengan pinjol ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita adalah yang pertama mengenai legalitas pinjolnya itu sendiri, kemudian yang kedua adalah melihat batas kemampuan mengukur kemampuan kita, kemudian juga mungkin yang terakhir adalah mencoba alternatif yang lain dulu sebelum pinjol menjadi pilihan terakhir. Seperti pegadaian tadi ya Pak ya. Pegadaian tadi. Wah, menarik banget perbincangan kita kali ini. Nah, nanti kedepannya akan ada seri-seri berikutnya. Kita tutup. Terima kasih banyak Bu Nuning, terima kasih banyak Pak Andin. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menjadi insight, bisa menjadi wawasan baru buat teman-teman semua. Kita akan hadir lagi di seri berikutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Terima kasih.